Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada hari ini semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, dan tentunya semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, materi pada kali ini pelajaran akidah akhlak, yaitu bersihkan hati dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan di dalam belajar pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu materi pada kali ini yaitu bersihkan hati dengan memohon ampun. Ini masih berkenaan dengan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah pada hari ini adalah istighfar. Apa sih pengertian istighfar? Kemudian hikmah apa di dalam lafaz istighfar? Mari kita bahas satu persatu. Kita buka dulu. Yang pertama adalah pengertian istighfar. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan salah, mari kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak lafadznya? Apa Pak lafadznya istighfar? Lafadznya istighfar anak-anakku sekalian yaitu astaghfirullahaladzim. Itu artinya apa? Artinya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kalimat ini harus sering kita ucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap detak jantung kita, setiap nafas kita harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita iringi dengan istighfar, karena istighfar merupakan bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan istighfar saja belum cukup. Karena kita salah atau berdosa, segeralah beristighfar, menyesali diri atas kesalahan dan dosa kita, berjanji tidak mengulangi dan segera melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Allah Maha Agung, Allah Maha Ampun, Allah Maha memberikan ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ia sering berbuat kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang dosa yang besar. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tak ada manusia bersih dari salah dan dosa kecuali para nabi, yaitu maksum. Artinya maksum apa? Yaitu dijaga dari kesalahan dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus para nabi. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia biasa? Setelah berbuat kesalahan tersebut, tentunya harus meminta maaf, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci. Baik anak-anakku sekalian, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, mari kita baca bersama-sama anak-anakku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Anak-anakku sekalian, coba kalian tengok gambar di samping itu. Bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf kepada Allah? Ada dua cara. Yang pertama, jika kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya memperbanyak membaca istighfar. Berjanji tidak akan mengulanginya dan segera bertaubat kebaikan, karena kebaikan akan menghapus keburukan. Yang kedua,
jika kesalahan itu kepada sesama manusia, hendaknya membaca istighfar, bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang bersangkutan dan mengembalikan hak-haknya. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari pengertian terkait masalah istighfar, kemudian hikmah apa yang didapat ketika kita beristighfar? Ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari kebiasaan kita membaca istighfar. Yang pertama, hati kita menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita selalu diberikan rezeki yang sangat luar biasa. Baik rezeki jasmani, rohani, kesehatan, banyak rezeki yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Oleh karena itu, marilah kita selalu membaca istighfar setiap saat dan dimanapun berada sebanyak yang kita mampu, agar hidup kita lebih berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dari materi-materi tadi, silahkan anak-anakku sekalian untuk merangkum materi yang tadi. Mungkin ini ada sebagian contoh materi yang tadi kita bahas dari anak-anak, nanti untuk merangkum sendiri. Ini tugas untuk anak-anak. Kemudian tugas berikutnya, kita refleksikan terkait masalah materi tadi. Kesan apa setelah mengikuti pelajaran pada kalimat thayyibah yang berupa istighfar ini? Nanti ditulis di bawah itu. Kemudian tugas berikutnya, tekad apa setelah mempelajari kalimat thayyibah tersebut? Ini nanti ditulis di bawah, kemudian nanti menjadi refleksi bagi anak-anak. Setelah kalian melafadzkan kalimat thayyibah secara individu, ayo kita lakukan kebiasaan itu setiap hari. Nanti dijawab di kolom bawah ini ya anak-anakku, seperti kolom yang ada di materi ini. Kemudian setelah itu anak-anakku, ini ada uji kompetensi. Kerjakan nanti soal-soal yang ada di bawah ini, kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Setelah kita mempelajari soal kalimat thayyibah yang berupa istighfar, nanti kalian lakukan apa yang dimaksud dengan istighfar, kemudian mengapa setiap manusia harus selalu beristighfar, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin materi pada kali ini anak-anakku cukup sekian. Apabila ada kurang dan lebihnya, nanti bisa diperbaiki. Kita lakukan kelompok, kita lakukan berdiskusi agar nanti materi ini bisa meresap di dalam hati dan bisa menjadikan sebuah pedoman bagi kita semuanya. Semoga kalian semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.